dulu. Cek. Yuk. Terima kasih Bu Dina untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang tercinta. Kita berjumpa di program Perbankan dan Keuangan Mikro. Ibu akan menjelaskan tentang apa itu perbankan dan keuangan mikro biar anak-anak lebih jelas. Terus anak-anak lebih mencintai perbankan dan keuangan mikro itu sendiri. Oke, yang pertama adalah visi dan misi program keahlian perbankan dan keuangan mikro SMK Negeri 1 Jatiroto. Visi dari PKM sendiri itu adalah menjadi kompetensi keahlian perbankan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan yang terapan dalam mewujudkan peserta didik yang aktif dalam belajar, produktif dalam bekerja, dan kreatif dalam berkarya. Kemudian misi kami atau misi kita nanti ke depan adalah membentuk peserta didik yang amanah, percaya diri, dan mandiri. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan skill kompetensi yang diakui dunia usaha dan dunia industri. Yang ketiga yaitu menghasilkan lulusan yang siap berkompetensi dalam bekerja, berkarya, dan berwirausaha. Yang terakhir, menghasilkan siswa yang mampu mengevaluasi skill kompetensi layanan perbankan dan akuntansi perbankan. Oke, yang berikutnya yaitu tujuan keahlian perbankan dan keuangan mikro, membentuk peserta didik yang amanah, percaya diri dan mandiri, menghasilkan tamatan yang mampu mengimplementasikan skill dan berkompetensi yang diakui di dunia usaha dan dunia industri, menghasilkan tamatan yang siap berkompetensi dalam bekerja, berkarya, dan berwirausaha. Kemudian menghasilkan siswa yang menguasai skill, kompetensi perbankan, meliputi layanan maupun administrasi di akuntansi perbankan sendiri. Oke, yang berikutnya pasti anak-anak nanti penasaran ya siapa yang mengajar atau yang mendidik kalian selama 3 tahun di PKM. Perbankan Keuangan Mikro itu kami singkat PKM. Yang pertama Ibu sendiri, Indrayati. Ibu nanti mengajar kalian di kelas 10 yaitu mapel akuntansi dasar dan nanti di kelas 11 yaitu administrasi pajak. Tugas tambahan Ibu sebagai kepala program keahlian karena Ibu paling tua ya di sini, Ibu paling tua nanti di PKM itu Ibu paling tua jadi Ibu dijadikan kepalanya. Kalau muda pasti Ibu tidak jadi. Dan alhamdulillah ini sebuah amanah besar jadi bendahara bersekolah. Kemudian yang kedua adalah Pak, singkatan nama gaulnya itu Pak Abah. Sebenarnya namanya Bahrudin. Itu orang dari Jawa Barat. Jadi nanti kalau ketemu Pak bapak-bapak yang ganteng itu berarti Pak Abah itu di PKM. Agak galak orangnya, itu ngajarnya berhubungan dengan komputer rata-rata kompak, spreadsheet, dan ekonomi bisnis. Terus tugas tambahan lainnya yaitu
ada banyak ini, staf kesiswaan, pembina OSIS, pembina PASKI, terus kepala lab komputer, dan jadi kepala unit produksi bagian drilling. Jadi nanti siapa yang mau transfer silakan berhubungan dengan Pak Abah. Kemudian yang ketiga yaitu Bu Dina Kristiana yang cantik jelita tadi, yang menyapa kalian pertama itu jadi sekretaris program kita di perbankan. Terus beliau mengajar kompak kelas 3 atau komputer akuntansi, kemudian juga akuntansi dasar di kelas 10. Untuk nanti duet dengan Ibu Budina. Tidak nyanyi, duetnya duet ngajar. Oke. Kemudian ada Ibu Anika Dwi Astuti Semampai, cantik ini ibunya. Nanti bisa dilihat profilnya. Bu Anita ini mengajar nanti akuntansi perbankan dan keuangan mikro di kelas 11 dan 12. Kemudian beliau juga diamanahi jadi direktur bank ini atau bank atas siswa, menjadi wali kelas dan menjadi bendahara program PKM. Berikutnya adalah Pak Dedi Waloyo. Pak Dedi Waloyo ini juga salah satu guru yang ganteng, tapi maaf sudah beranak satu. Nanti kamu akan berkenalan lebih lanjut dengan Pak Dedi. Pak Dedi di sini nanti mengampu mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian tugas tambahnya di kurikulum sebagai urusan KPM dan di PKM atau perbankan sendiri sebagai kepala UP jasa. Nanti beliau berkecimpung di pertokoan. Jadi kalau di pertokoan nanti pasti kenal Pak Dedi. Kemudian ada ibu-ibu lagi, satu Bu Devi Widyasari itu menjadi wali kelas, kemudian mengampu mapel LLPKM, layanan lembaga keuangan perbankan dan keuangan mikro. Kemudian ada Pak Disoryo menjadi pelaksana harian di bank ini dan teknisi PKM. Beliau mengampu mapel perbankan dasar dan pengelolaan kas. Ada lagi nanti ini paling disukai anak-anak biasanya kalau ngajar itu Bu Intan Tripaluti. Ibu Intan Tripaluti nanti mengajar mapel administrasi umum PKM dan beliau sebagai wali kelas dan bagian pengajaran di PKM. Jadi nanti mengajarnya beliau kreatif. Nanti anak-anak diajak main keliling-keliling sekolah. Mudah-mudahan kita cepat tatap muka jadi anak-anak tidak bosan di rumah. Yang terakhir yang mengajar di PKM adalah Bu Ria Setianingrum. Bu Ria Setianingrum ini akan mengajar akuntansi perbankan dan keuangan mikro serta administrasi pajak di kelas 12. Terus beliau juga diamanahi menjadi kepala sub unit produksi PKM. Oke. Kemudian pasti siswa-siswa ingin tahu PKM itu unit produksi itu apa Bu? Unit produksi itu usahanya perbankan saja, usahanya banyak. Kita alhamdulillah lumayan, tidak sombong, lumayan kaya. Kita banyak punya usaha. Yang pertama usahanya adalah Bank Arta Siswa atau bank ini atau biasa disebut Bank Arsis. Bank Arsis itu dari Bank Arta Siswa. Oke, sebentar, ini belum muncul. Bank Arta Siswa. Siswa yang pertama itu tadi didirektori oleh Bu Anita, itu yang berdiri itu, yang di PowerPoint itu yang berdiri itu Bu Anita, yang duduk itu Bu Intan, tapi tidak kelihatan. Nanti kamu akan lebih kenal kalau kalian ke sekolah tatap muka. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Kemudian yang kedua adalah drilling. Drilling ini nanti hubungannya dengan beli online. Silakan yang suka beli online di Shopee, Lazada. Nah, itu yang beli online, silakan langsung call ke Pak Abah. Itu ada billing, silakan narik tunai boleh, silakan transfer juga boleh. Kemudian ada pertokoan atau swalayan belum sih, ada pertokoan kecil yang memperjualbelikan aneka makanan, minuman dan alat tulis ya itu. Nah, itu nanti kalau kita bagian keuangan di manapun kalian kerja itu tidak boleh keluar. Jadi kalau salah langsung dihancurkan nanti jadi buku-buku penghancur itu.
Kemudian yang kedua ada lagi penghitung stand uang kertas yang berdiri, ya, spanduk berdiri. Jadi nanti kalau ada nasabah datang, kamu mau menghitung uang, itu ada penghitung stand uang kertas. Itu dijepit aja langsung serat, bunyi sendiri. Kamu tidak usah hitung pakai tangan dijilat-jilat, itu tidak usah. Ini sudah modern. Terus yang ketiga, penghitung uang kertas yang kita letakkan di atas meja. Itu bisa diangkat kemana-mana. Ini nanti kamu praktek langsung bisa memakai ini ya semuanya. Kemudian menghitung uang koin. Jadi biasanya uang koin atau tabungan anak-anak di rumah itu dijejer satu-satu. Ini tidak cemplung terus langsung keluar dengan nominalnya berapa langsung ada. Itu penghitung uang koin. Kemudian yang berikutnya deteksi uang palsu. Ini sudah dijelasin ya. Kalian kasih taruh uang di bawahnya. Kalau dia bunyi berarti itu palsu. Kalau tidak bunyi berarti asli. Itu tidak palsu muncul. Tuh ya. Kemudian berikutnya Redis. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang dan bergabung di program perbankan untuk anak-anakku kelas 10. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mari kita selalu jaga kondisi fisik supaya kita tetap sehat dan selalu menghadapi apapun tetap sehat selalu. Walau tidak tatap muka, masih selalu semangat. Di sini saya akan menyelesaikan slide dari Bu Indra. Di sini kita lihat program kerja PKM. Di sini program kerja PKM dibagi menjadi 3. Yang pertama itu program kerja jangka pendek. Program kerja jangka pendek dibagi lagi menjadi 4. Kita memiliki 4 program. Yang pertama adalah tabungan berjangka di bank atas siswa. Untuk tabungan untuk kelas 10, nanti akan kita laksanakan pada saat kita tatap muka, ya. Akan kita laksanakan pada saat tatap muka. Yang kedua adalah simpanan pinjam di bank atas siswa. Untuk simpan pinjam ini masih di lingkup sekolah. Mungkin anak-anak yang perlu pinjaman juga bisa. Ya. Yang ketiga, pelatihan komputer bagi siswa PKM. Nah, di program jurusan PKM ini juga akan dilatih bagaimana kita menggunakan komputer dengan baik dan benar. Terus yang keempat adalah layanan jasa keuangan. Nah, ini adalah billing. Misalnya mau transfer bisa lewat sini. Yang biasanya belanja online, nah, karena ini musim pandemi ya, musim pandemi biasanya menggunakan jasa online. Ini bisa dilaksanakan di sekolah. Untuk yang kedua ini adalah program kerja jangka menengah. Untuk program kerja jangka menengah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama pembuatan money chain. Apa ini? Ini adalah nanti mata uang asing ya. Misalnya ada. Terus yang kedua perluasan usaha unit produksi. Nah, kita nanti akan membuat usaha jasa, ya, pertokoan dan sebagainya. Nanti juga untuk jangka panjangnya nanti akan membuat stand di luar, ya, di luar sekolah. Untuk yang ketiga ini adalah pelatihan e-commerce dan wirausahaan. Ini anak-anak juga akan dilatih berbagai wirausaha. Ya. Selain materi perbankan, dididik juga sebagai memiliki jiwa wirausaha. Ya. Untuk yang ketiga ini program kerja jangka panjang. Programnya yang pertama pembuatan galeri saham. Terus yang kedua pelatihan trader saham. Yang ketiga launching galeri saham menjadi unit produksi. Yang keempat pengembangan teknologi perbankan. Untuk saham, nah ini untuk saham, ini biasanya yang bermain di saham ini memiliki uang yang banyak. Ini sangat menggiurkan kalau berbisnis saham. Nanti akan dijelaskan langsung nanti pas saat tatap muka. Nah, tidak mungkin kalau pas pandemi ini tidak mungkin.
SAMI juga bisa untuk perbankan. PT Semar yang biasanya emas ya, ini untuk emas, jual beli emas. PT Solaria, PT Nesia, ini Nesia, bukan Nesi ya, Nesia. Yang 11 PT Top and Top, 12 PT Liga Permana, ini 12 ini adalah perusahaan. Dan untuk universitas, ini kerjasama universitas dengan SMK. Di sana ada Universitas Terbuka Sidoarjo. Yang kedua Universitas Muhammadiyah Surakarta, Akademi Pariwisata Surakarta. Yang keempat Universitas Islam Indonesia Surakarta atau biasanya UIN. Terus yang kelima Bina Sarana Informatika Tangerang. Ini dari Tangerang. Terus Universitas Kusuma Husada Surakarta. Mungkin ini masih ada lagi, hanya yang terpampang hanya ini, masih banyak lagi. Oke, next. Nah, ini struktur kurikulum perbankan. Ini sangat kecil, mungkinnya yang dilihat di HP atau komputer sangat kecil ya. Di sana ada muatan nasional, muatan nasionalnya masih sama, semuanya semua jurusan tetap ada. Sana ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris untuk kelas 10 ini ada, semua ada. Terus muatan wilayahnya di sini ada seni budaya dan pendidikan jasmani dan olahraga. Ini khusus untuk kelas 10 ada seni dan olahraga. Untuk muatan peminatan kejurusan, jadi menjurus ke program di sana ada dasar bidang keahlian. Ini khusus untuk kelas 10. Terus simulasi dan komunikasi digital. Di sini ada nanti kita akan berhubungan dengan digital online. Sini. Ekonomi bisnis. Ini materi tentang ekonomi dasar, ekonomi bisnis. Terus administrasi umum. Nah, ini bagaimana cara kita mengasih surat dan sebagainya. Terus IPA. Terus yang kedua ini ada C2. C2 ini ada etika profesi. Bagaimana kita melayani nasabah dan sebagainya ada di sana. Nanti lebih lanjut nanti pas KPR. Terus aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, nah ini berhubungan dengan komputer pastinya. Ini berhubungan dengan angka, biasanya menggunakan Excel. Akuntansi dasar, ini dasar-dasar akuntansi. Bagaimana kita membuat jurnal. Terus perbankan dasar, ini khusus juga untuk di kelas 10. C3-nya khusus kelas 2 dan 3. Kalian ini belum masuk ke mapel ini. Sebagai pengetahuan aja, yang pertama ada pengelolaan kas. Terus yang kedua layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Yang ketiga akuntansi perbankan dan keuangan mikro. Terus ini yang keempat, di sana ada komputer akuntansi. Biasanya mayor. Apa itu mayor? BN. Nanti kalau sudah di kelas berikutnya. Terus administrasi pajak. Ini ada administrasi pajak. Bagaimana cara kita menghitung pajak, BPH dan sebagainya. Terus di sisi terakhir ini adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Next, Pak. Nah, ini adalah foto Bapak Ibu guru di prodi perbankan. Ada 3 saudara. Salah satunya saya. Terus ada 6 bidadari. Terus next, Pak. Oke, mungkin hanya itu. Tambah lagi untuk KBM di masa pandemi ini kemungkinan masih menggunakan sistem online atau daring. Mungkin Bapak Ibu wali kelas sudah menghubungi dan membuatkan grup. Ya. Mungkin bisa tanya-tanya ke Bapak Ibu wali kelas.
sekalian. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau mencoba menjawab. Perbedaannya sangat banyak, lebih maaf ya ini tidak menyepelekan sekolah yang lain, tapi lebih kompleks di sini. Kalau di lain kan hanya akuntansi, tapi kalau di sini itu perbankan. Jadi akuntansinya dapat, perbankannya juga dapat. Jadi kalian akan mengetahui bagaimana menghitung keuangan serta menghitung keuangan di perbankan atau di bank, serta pelayanan di bank. Bagaimana kita melayani orang dengan baik, sopan santun dengan orang dengan baik lewat etika profesi tadi. Kemudian kita akan menambahkan juga pelayanan yang lain, atau kita juga berlatih untuk kewirausahaan yang banyak, atau nanti diajari oleh Pak Dedi bagaimana cara mengonlinekan barang, memperjualbelikan barang otomatis barang produk sendiri ya. Jadi nanti kita akan berlatih itu, dan akuntansinya juga tidak kalah dengan akuntansi di SMK lain. Jadi SMK lain dapat akuntansi, kita pun juga dapat. Oke, ada tambahan? Jadi mungkin sudah cukup, itu cukup mungkin. Terima kasih Bu. Berarti di jurusan perbankan ini semakin lengkap dengan siswa semuanya semakin yakin bahwa kalian diterima di SMK. Contoh jurusan perbankan ini menambah kalian dan nanti ketika lulus bisa dapat kerja. Saya ingin bertanya kepada Pak Dedi. Di SMP Pak Dedi dulu siswa di SMP ini ada yang namanya matematika. Pak, kalau di SMK ini ada yang semacam matematika, yaitu yang seperti apa Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau di SMP itu tidak ada jurusan produktif. Sedangkan kalau kita masuk ke SMK, di sana ada mapel produktif. Apa mapel produktif itu? Nah, mapel produktif itu adalah mapel di mana kita akan belajar tentang jurusan yang tentunya yang kalian pilih. Yang kalian pilih apa? Kalian masuk ke perbankan. Jadi yang dipelajari adalah fokus ke dunia perbankan. Ada di sana materi tentang bagaimana akuntansi. Jadi kita akan belajar tentang akuntansi. Bagaimana kita belajar tentang keuangan. Bagaimana kita belajar tentang bagaimana melayani nasabah. Bagaimana kita melayani nasabah sebagai pelayan. Dan nanti akan belajar sebagai teller, belajar sebagai customer service dan sebagainya. Bedanya itu. Terus nanti kalau Anda masuk ke jurusan FPL, itu akan diajari tentang komputer misalnya dan sebagainya. Mesin juga mesin. Terima kasih Pak Dedi. Berarti mapel protein ini yang berkaitan tentang jurusan kita ya. Semoga siswa-siswa semakin paham dan ketika mulai pembelajaran dari mulai gitu ya. Tanya jawab siswa yang masuk. Hitung dulu. Untuk siswa-siswi perbankan yang mau tanya-tanya, yang mungkin mau tanya-tanya seputar akuntan, mungkin materi apa nanti belajarnya bagaimana, boleh silahkan masuk.
dan komunikasi digital, ekonomi bisnis. Ya tadi SIMDIK nanti insya Allah akan dibawakan oleh Bu Lilis kalau tidak salah. Kemudian ekonomi bisnis itu akan dibawakan oleh Pak Barudin. Terus yang ketiga yaitu administrasi umum akan dibawakan oleh Bu Intan Tripaluki. IPA atau ilmu pengetahuan alam itu oleh Bu Putri Yuli. Kemudian etika profesi nanti Bu Anik sama Bu Emi Rukmana. Kemudian ada aplikasi pengelolaan angka atau spreadsheet, itu nanti pelajaran spreadsheet itu tentang kayak Excel. Kita mempelajari Excel lebih detail itu nanti sama Pak Abah atau Pak Barudin. Kemudian akuntansi dasar nanti Ibu Dwi dengan Bu Dina. Kalau tidak Bu Dina atau Ibu sendiri nanti akuntansi dasar. Kemudian yang berikutnya adalah perbankan dasar. Mungkin itu berapa? Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan yang tadi KPNA atau muatan nasional tadi. Jadi itu kira-kira yang akan siswa-siswi dapat di kelas 10 PKM nanti. Mudah-mudahan penjelasan Ibu jelas untuk kalian. Bagaimana siswa-siswi semuanya mungkin sudah jelas atau mungkin juga merasa asing ya dengan mapel di SMK ini. Kalian kan tidak usah apa yang ngomong, kalian bisa belajar melalui atau apapun lainnya. Apapun mapel-mapel yang ada sebenarnya. Pelajarannya nanti sama-sama tapi cuma di SMK ini lebih banyak prakteknya. Prakteknya lebih kalian tahu di SMK itu arahnya ingin bekerja bukan adalah sekolah tapi berarti tapi boleh tapi harapannya bisa sekolah kan sekolah sambil kerja. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang kemampuan kerja. Mungkin bisa disampaikan oleh Desi penyaluran kerja di SMK yang berkaitan dengan jurusan perbankan itu akan disalurkan kemana saja Pak Desi? Mohon maaf mendahului dulu sebelum Pak Dedi. Pengalaman tahun-tahun kemarin itu lulusan kami PKM itu ada yang direkrut di koperasi, itu mungkin tidak terrekap di yang tadi Pak Dedi jelaskan. Itu ada di koperasi BMT itu sejenis koperasi tapi basis syariah, ada itu ya, ada juga kayak BMT lain yang punya kami. Terus ada lagi finansial yang tidak terrekap di di PowerPoint tadi. Jadi banyak, selain ada perusahaan-perusahaan kayak Ida tapi itu ada banyak. Nanti coba silahkan tanya-tanya di alumni itu banyak sekali di Purwokerto, di Mojokerto itu finansial bagian BMT syariah itu banyak yang merekrut dari alumni kami PKM itu tadi. Mungkin Pak Dedi ada tambahan? Oke, terkait dengan pertanyaan anak-anak tentang penyaluran lulusan PKM, betulnya apa yang disampaikan oleh Bu Indra, untuk lulusan PKM di sana bisa bekerja di BMT. Kemarin lulusan kita juga ada yang masuk ke BMT, koperasi, terus mana ini? Pertokoan juga banyak. Selain di sini perusahaan besar juga banyak Di di Jakarta, Jakarta, Tangerang. terus kuliah banyak yang juga yang mendapatkan prestasi dan sebagainya. Ada juga
ke Jepang untuk pelatihan, diterbangkan ke Jepang. Jadi 1 bulan itu insya Allah hampir 8 juta dia gajinya, melebihi kita yang guru ya. Mohon maaf ini. Jadi gajinya itu lebih dari kami guru. Jadi kalau kalian belajar rajin, disiplin, itu modal utama. Disiplin modal utama kita untuk bekerja. Jadi kalau kalian disiplin, tepat waktu, cekatan, itu perusahaan banyak yang meminta kalian. Contohnya kelas kalian, kalau kalian mau lebih jelas siapa beliau yang kerja di Tangerang dan diterbangkan ke Jepang untuk pelatihan lebih banyak, itu nanti silahkan tanya-tanya ke ibu. Ibu ada kontaknya juga, silakan. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar mungkin yang tidak terpajang di depan itu nanti disalurkan. Jangan khawatir, kalian tidak akan jadi ilegal atau apa. Kalau kalian ingin kerja, silakan hubungannya dengan BKK atau Bursa Kerja di SMK sendiri. Jadi nanti kalian akan disalurkan ke Malaysia, mau ke Korea, gitu, ke opa-opa, silakan. Nanti mau lihat opa-opa di Korea ya silakan berhubungan dengan Pak Burhan nanti di BKK. Itu penjelasan dari kami. Silakan. Terima kasih Bu Indra, Bu Indra atau Pak Cuci. Ini hanya biasanya untuk jenjang perbankan PKL-nya atau prakteknya kemana saja. Lalu kira-kira berapa lama untuk Pak Cuci maupun Bu Indra? Oke, terima kasih untuk jawaban untuk anak-anak tentang PKL, penyaluran praktek kerja lapangan. Nah, di sini untuk PKL alhamdulillah sudah 90% sudah sesuai dengan jurusan. Di sana ada di BKK, koperasi, PMT, koperasi di sekitar Jatisrono, Sidoarjo, Sobrimo, Purwantoro sudah ada, terus Wonogiri, BKK juga kita bekerja sama dengan BKK Wonogiri. Di sana nanti akan ditempatkan di unit-unit BKK Wonogiri yang diantaranya Ngadirojo, Jatiroto, Jatipurno, Sobrimo, dan Jatisrono itu ada, tapi BKK Romo. Terus koperasi, terus KUD itu juga masih satu jurusan tentang keuangan. Mudah-mudahan nanti tembus, amin, doakan kita tembus dengan BCA, Mandiri atau apapun BRI, kita tembus nanti anak-anak bisa kayak pelatihan saja diperbankan di situ. Jadi nanti anak-anak menambah wawasan tentang bank itu apa. Jadi kita harus berbangga diri menjadi bagian dari PKM. PKM itu tidak hanya perbankan tapi keuangan mikro. Apa saja keuangan mikro? Contohnya koperasi, pertokoan, kewirausahaan itu merupakan keuangan mikro. Jadi semoga anak-anak berbangga diri, berbangga hati menjadi salah satu bagian dari keluarga PKM di SMK Negeri 1 Jatiroto. Terima kasih Bu Indra. Tadi yang berapa lama kira-kira kita bisa KL-in atau PKL hubungan sama punya Ibu? Oke, masih menurut aturan yang lama itu kita PKL itu 6 bulan. Kenapa lama sekali Ibu? Pertanyaannya pasti begitu. Karena apa? SMK dengan SMA itu berbeda. Kalau SMK itu kita dilatih untuk lebih belajar untuk bekerja. Jadi lulus SMK langsung bisa kerja. Jadi anak SMK itu siap kerja. Jadi di dalam SMK itu kita dilatih untuk nanti keluar siap kerja. Kalau SMA mungkin kuliah ya kalau. Jadi nanti lamanya itu 6 bulan. Jadi 6 bulan karena ini pandemik. Jadi kemarin kakak kelas kalian itu kita tarik cepat, tapi kita kasih tugas untuk pelayanan atau pengganti PKL. Sekarang PKL ya, kemarin namanya prakerin, sama aja PKL dan prakerin. Itu lamanya 6 bulan. Jadi di kelas kalian kelas 11 sampai kelas 12 awal. Jadi waktunya 6 bulan.
senang kalian lebih aktif, lebih kreatif bertanya daripada nanti bingung di rumah apa toh PKM ini. Kalau jurusan lain mungkin kalian sudah pernah dengar. Jadi Ibu akan mencoba menjawab, Bu, kok kita di SMK tapi cuma di rumah. Mudah-mudahan nanti pandemi semakin normal, kita akan mudah-mudahan ini kayak jadi zona, mudah-mudahan cepat zona hijau. Jadi kita akan sistem blok untuk awalan, untuk kelas 10 tidak mungkin itu langsung praktek, tetap pengenalan dulu. Apa itu akuntansi, baru prakteknya. Apa itu komputer akuntansi, baru ke prakteknya. Apa itu spreadsheet, baru ke prakteknya. Jadi nanti tetap kita 60% praktek, santai saja. Apalagi mapelnya Bu Anita yang akuntansi keuangan mikro itu tidak mungkin teori, tetap semua praktek. Jadi anak-anak sabar, tetap semangat belajar, cari di Google, cari di YouTube apa itu akuntansi, apa itu perbankan. Semakin kalian ingin tahu, nanti silahkan tanya di perwalian masing-masing. Jadi nanti itu tidak masuk di perwalian kalian, silahkan tanyakan di situ lebih lengkapnya, lebih jelasnya. Mungkin Pak Dedi menambahkan. Terima kasih Bu Indrayati. Jadi nanti siswa-siswi semuanya tidak usah khawatir. Ketika ada mapel-mapel atau mapel yang praktek, nanti pasti ilmunya diawali dengan teori dulu. Jadi kalian apa itu akuntansi, bagaimana cara mencatatnya, bagaimana cara membuat laporannya, baru nanti yang berikutnya diarahkan untuk prakteknya seperti itu. Berikutnya itu masih ada pertanyaan yang masuk. Apa kebutuhan dari PKM itu sendiri? Bisa dijawab atau Pak Haji. Oke, terima kasih sekali pertanyaannya anak-anakku yang cantik ganteng. Ini pertanyaannya, apa sih kelebihan PKM? Apa sih kelebihan PKM? Oke. PKM itu berhubungan dengan duit. Duit, uang. Ya, uang. Kenapa, Bu? Kita belajar menghitung uang. Apalagi kita belajar menghitung uang tapi dengan ada unit produksinya. Jadi langsung diterapkan di situ. Jadi kalian tidak cuma bohong-bohongan, tidak kita menghitung uang bohong, Bu, tidak. Kalian langsung diterapkan di pertokoan. Kalian jadi teller di bank atas siswa. Jadi kelebihan PKM banyak sekali. Jadi ada unit produksinya, langsung kalian terjun di situ. Kalian tidak usah menunggu lagi nanti PKL, tidak. Di kelas 10 kalian langsung diterjunkan di unit produksi kita. Jadi ada 3 unit produksi tadi, kalian langsung diterjunkan. Selain itu kalian juga akan dilatih fotokopi. Walaupun fotokopi itu milik sekolahan, tapi kalian akan dilatih bagaimana cara mengoperasikan fotokopi, bagaimana kalau kalian kerja di lab, laboratorium komputer, nanti akan dikasih tahu oleh Pak Abad bagaimana kalian cara menservis, membuat apapun yang ada di komputer. Jadi kalau kalian merasa kok saya ini kok diterima di PKM, ya minder, jangan minder. Kalian harus optimis bahwa di PKM kalian lebih apa? Lebih banyak ilmu dari unit produksi. Jadi unit produksinya banyak. Kalian kerja akuntansi langsung di di pertokoan, kalian di menulis melaporkan keuangan itu jadi langsung ke unit produksi kami. Oke, itu mungkin Budina, silakan.